sebenarnya perubahan perilaku itu dapat diubah melalui norma sosial dan kontrol struktural. Dari norma sosial, pendidikan misalnya menanamkan nilai etika konsumsi dalam kurikulum. Itu akan membentuk norma sosial yang akan ditanamkan sejak ini melalui murid-murid di sekolah. Kemudian yang kedua, aktualisasikan praktik konsumsi bijak dalam rumah tangga. Pembiasaan di rumah, orang tua yang membiasakan anaknya untuk tidak boros dalam makan, menjaga pangannya, akan memberikan norma sosial kepada anak-anaknya sejak dari rumah. Kemudian yang selanjutnya adalah kontrol struktural. Kesadaran individu secara sosiologi itu akan tumbuh bukan hanya sekedar berangkat dari landasan agama, tapi juga dari dampak yang ia rasakan. Oleh karena itu maka penting adanya hukuman. Itu sebagai cara terakhir yang dapat dilaksanakan karena norma sosial yang kemudian telah dilaksanakan tetapi ternyata masih banyak food waste, maka kontrol sosial inilah yang berperan. Ia akan memberikan kesadaran melalui konsekuensi hukum. Kesadaran bahwa food waste merupakan tindakan yang harus dihindari. Oleh karena itu maka keterpaduan antara norma sosial dan kontrol struktural inilah yang akan justru berakhir pada pembentukan kesadaran individu terkait dengan etika konsumsi. Demikian dari saya, Dewan Hakim. Oke, saya nyambung. Anda tahu kalau di Indonesia ini masih banyak saudara-saudara kita yang susah makan. Ada berapa juta, sehingga yang tadi disebut datanya itu ada 15 juta ton itu menjadi limbah. Sementara yang tidak bisa makan itu ada berapa? Silakan. Baik, terima kasih Dewan Hakim yang mulia atas pertanyaannya. Terkait dengan masyarakat yang surplus sampai menghasilkan 15 juta ton food waste, kemudian terkait dengan masyarakat lain yang mengalami kekurangan pangan, ini tingkatnya sampai berjuta-juta. Sehingga food waste inilah yang menunjukkan bahwa ada ketimpangan pangan di antara kelompok yang surplus dan kelompok yang rentan. Oleh karena itu, maka perlu menanamkan etika konsumsi ini dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ketimpangan pangan yang terjadi, baik itu kelompok surplus, bisa disalurkan dengan kelompok rentan. Demikian dari saya, Dewan Hakim. Ini kalau menyambung tanyanya Prof. Muhammad tadi itu